Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini yaitu ketika kita umat Kristen di seluruh dunia ini memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus yang biasa kita sebut dengan Jumat Agung, tertulis dalam Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai dengan ayat 56. Akan saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di Jumat Agung ini topik untuk nas kita pada hari ini adalah sungguh Yesus adalah anak Allah. Jumat Agung ini adalah hari yang sunyi, hari yang berat dan penuh makna. Kita merenungkan penderitaan Yesus dan kematiannya di kayu salib. Dalam bacaan kita hari ini, yaitu dari Injil Matius pasal 27 ini, Matius menggambarkan detik-detik terakhir kehidupan Yesus. Suasana gelap, ada jeritan yang memilukan, tirai bait suci terbelah, kemudian bumi berguncang karena ada gempa bumi. Sekilas saudaraku, semuanya tampak seperti kekalahan, tetapi justru di balik kegelapan itu Allah sedang menggenapi rencana keselamatan yang mulia. Nah, kita lihat yang pertama, kegelapan yang menyelimuti, ayat 45. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3 katanya. Kegelapan di tengah hari bukan peristiwa biasa. Ini bukan sekedar fenomena alam. Dalam Alkitab, kegelapan sering melambangkan penghakiman Allah, duka cita yang mendalam, dan kemudian kuasa dosa yang menekan. Di salib, Yesus sedang menanggung dosa dunia, bukan dosanya, karena dia tidak berdosa, tetapi dosamu, dosaku, dosa kita, dosa dunia ini. Kegelapan itu adalah gambaran betapa seriusnya dosa itu.
ya, yang membawa kematian kepada manusia, tetapi karena kasih-Nya Dia memikul salib sebagai ganti kita untuk membayar lunas hutang-hutang dosa kita. Saudaraku, seringkali manusia menganggap dosa itu ringan, tetapi di salib kita melihat dosa itu begitu berat sampai anak Allah itu harus menanggungnya. Janganlah pernah meremehkan dosa, tetapi juga jangan pernah meremehkan kasih Allah yang mau menanggung dosa-dosamu. Marilah kita melalui Jumat Agung ini, mari kita bercermin, melihat diri kita, dosa yang sudah kita lakukan sebagai manusia itulah yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Kemudian ada seruan yang menggetarkan, Allahku, Allahku, katanya di ayat 46. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudaraku, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring itu. Eli, Eli, lama sabachthani. Yesus mengutip Mazmur 22. Itu adalah mazmur penderitaan, tetapi juga mazmur kemenangan. Seruan ini menunjukkan kepada kita, saudaraku, bahwa Yesus itu adalah sungguh manusia. Ia merasakan kesepian, ia merasakan penderitaan, ia merasa ditinggalkan. Karena yang sebelumnya murid-muridnya selalu bersama dengan dia, sekarang mereka tidak tahu entah kemana batang hidungnya. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan, mereka meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kesendiriannya di salib itu. Dan di sini dia merasakan ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kemudian di salib itu Yesus menanggung keterpisahan karena dosa. Di salib itu ia mengalami keterpisahan relasi dengan Bapa karena dosa manusia diletakkan atasnya. Inilah inti Jumat Agung. Yesus ditinggalkan supaya kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Ketika kita merasa sendirian, ingatlah Dia sudah lebih dahulu masuk ke dalam kesepian terdalam demi kita, demi kehidupan kita. Kemudian saudaraku, tirai yang terbelah, dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir di bait suci itu, saudaraku, itu memisahkan ruang maha kudus, tempat hadirat Allah dari manusia biasa. Dan perhatikan, tabir itu terbelah dari atas ke bawah. Itu artinya apa? Ini adalah pekerjaan Allah. Melalui kematian Yesus, akses kepada Allah terbuka, ya. Jadi dimanapun kita sebagai umat Allah berdoa, memohon kepada Tuhan, sekarang jalan itu terbuka bagi kita. Kemudian penghalang dosa itu disingkirkan. Manusia boleh datang langsung kepada Allah. Tidak lagi melalui korban hewan atau binatang. Tidak lagi melalui sistem lama. Yesus adalah korban yang sempurna. Itu sebabnya kita berdoa kepada Allah Bapa hanya di dalam nama Yesus Kristus, karena Dialah yang telah mendamaikan kita dengan Allah Bapa di sorga. Jumat Agung bukan akhir cerita. Ini adalah pintu menuju kepada pendamaian dengan Allah Bapa di sorga. Kemudian di dalam Injil Matius ini diberitahukan kepada kita, bumi berguncang, gempa bumi, dan kubur terbuka. Dikatakan gempa bumi terjadi, batu-batu terbelah, kuburan terbuka, alam pun bereaksi atas kematian Sang Pencipta. Ini adalah tanda bahwa kematian Yesus bukan kematian biasa. Ini adalah peristiwa kosmis. Ini momen penebusan dunia. Salib menggoncang dunia, dan sampai hari ini salib masih menggoncang hati manusia. Karena yang ditebus oleh Tuhan Yesus bukan hanya manusia, tetapi dosa dunia ini. Ingatlah yang di Yohanes 3:16 itu, begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi Dia menebus dosa-dosa dunia ini supaya semua diselamatkan. Kemudian setelah itu terjadi, saudaraku, ada pengakuan yang sangat mengejutkan. Kepala pasukan dan prajurit-prajurit Romawi berkata, sesungguhnya Ia ini adalah anak Allah. Yang tadinya mereka menyesah, memukul, meludahi, menendang
Yesus ketika Yesus menjalani Via Dolorosa sebelum tiba di Golgota. Tetapi dari mulut mereka sekarang keluar pengakuan sesungguhnya ia ini adalah anak Allah. Ya, benar saudaraku, Yesus itu adalah anak Allah yang berkorban untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita, untuk masa depan kita yang lebih baik, dan untuk keberlanjutan kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama mengakui setelah kematian Yesus bukan murid-muridnya, bukan imam besar. Nah ini seharusnya murid-muridnya lah yang selalu bersama dengan dia, pergi ke sana ke sini, memberitakan firman Tuhan, menyembuhkan orang sakit dan yang lain-lain. Seharusnya dari mulut mereka lah mengakui sesungguhnya ia ini adalah anak Allah, atau dari imam yang dipilih oleh Tuhan untuk melayani di bait Allah. Tetapi pengakuan itu dari seorang perwira Romawi, seorang bangsa kafir yang mengenal dan yang melihat langsung bagaimana peristiwa salib itu yang mengguncang dunia, terjadi gempa bumi, dan disitulah dia mengakui sesungguhnya ya ini adalah anak Allah. Ini menunjukkan saudaraku, salib bukan hanya untuk satu bangsa, salib itu adalah untuk semua orang. Keselamatan itu universal, bukan hanya kepada bangsa Israel saja, tetapi juga kepada orang-orang di seluruh dunia, dari bangsa manapun, dari suku manapun dia, warna kulit apapun dia, terbuka saudaraku keselamatan itu bagi dirinya sendiri. Kemudian saudaraku, ada kesetiaan di tengah duka cita. Perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus berdiri dari jauh dan melihat semuanya. Disinilah sangat luar biasanya sikap dari para perempuan yang mengikuti Yesus, dan sampai sekarang juga itu terlihat di gereja, ya. Yang lebih banyak datang beribadah ke gereja itu adalah ibu-ibu. Dan di sini kita lihat sangat luar biasanya kesetiaan dari ibu-ibu. Di sini kita lihat di tengah duka cita mereka masih berdiri jauh dan melihat semuanya, tetapi murid-murid yang lain, yaitu murid-murid laki-laki itu yang 11, yang satu itu sudah bunuh diri karena dia mengkhianati Yesus, tinggal 11, kemana mereka semua? Dari sinilah kita lihat saudaraku, ketika banyak murid melarikan diri, para perempuan itu tetap tinggal. Mereka mungkin tidak mengerti semuanya, tetapi mereka tetap setia meskipun sebagai seorang ibu, ya, mereka menangis melihat Yesus yang tersiksa, dipukul, ya, disesah, diludahi. Kita saja misalnya seorang ibu melihat anaknya dicubit saja, dia tidak rela anaknya dicubit, dia tidak rela anaknya dimarahi, pasti dia akan selalu melindungi anaknya. Disinilah kita lihat kadang iman bukan tentang mengerti segalanya. Iman itu adalah tetap tinggal dekat salib, bukan ketika hati hancur. Jadi lekatlah kepada salib Kristus setiap hari. Dan saudaraku, di balik kegelapan ada terang. Jumat Agung itu adalah hari yang gelap, tetapi kegelapan itu tidak bertahan selamanya, karena di balik itu semua, di balik jeritan ada penggenapan, di balik kematian ada kehidupan, dan di balik salib ada kebangkitan. Salib bukan simbol kekalahan, salib itu adalah simbol kasih yang paling dalam. Hari ini ketika kita merenungkan Jumat Agung, marilah kita bertanya, sudahkah kita sungguh-sungguh menghargai pengorbanan Yesus? Sudahkah kita hidup di dalam pertobatan dan mau mengarahkan hati dan pikiran kita hanya ke dalam tangan pengasihannya? Sudahkah kita menerima anugerah keselamatan itu? Karena di kayu salib Yesus berkata melalui tindakannya, aku melakukan ini untukmu. Itulah saudaraku suara dari salib Yesus di Jumat Agung ini. Sekali lagi Yesus mau mengatakan kepada kita, aku melakukan ini untukmu, untuk saya, untuk kita semua, untuk dunia ini. Kiranya Jumat Agung ini bukan hanya peringatan tahunan, tetapi ini menjadi momen pembaruan iman kita, supaya kita menyadari saudaraku,
bahwa Yesus itu begitu mengasihimu, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Jadi janganlah angkuh, janganlah sombong, janganlah andalkan pikiranmu sendiri dalam perjalanan hidupmu. Akuilah Dia dalam setiap langkahmu, dalam setiap rencanamu. Biarkanlah Dia memimpin kehidupanmu, dan biarkanlah Dia dengan kuasa Roh Kudus mengisi otakmu, pikiranmu, hatimu, jiwamu, supaya hidupmu penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, di Jumat Agung ini ketika kami berkumpul umat Kristen seluruh dunia memperingati kematian Yesus di salib, kami diingatkan Tuhan, pengorbananmu adalah untuk saya, untuk kami semua, untuk umatmu, untuk dunia ini. Kamilah yang seharusnya disalibkan, tetapi karena Engkau mengasihi dunia ini, Engkau sendirilah yang tersalib untuk menebus kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, di Jumat Agung ini, inilah momen bagi kami untuk mengubahkan hati pikiran kami supaya selalu tetap terarah kepada Tuhan. Dan biarlah pengorbananmu ini, dan biarlah Tuhan salib itu juga menjadi kehidupan kami sebagai pengikut Yesus, supaya kami memikul salib kami sendiri, karena ada Tuhan yang sudah terlebih dahulu memikul salib itu. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk pengorbananmu. Biarlah kami sungguh-sungguh setia mengikut Yesus dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Allah Bapa di sorga, inilah doa kami, kiranya Engkau mengasihani kami, mendengarkan doa kami dalam Kristus Yesus yang mati tersalib dan dikuburkan bangkit pada hari yang ketiga untuk kehidupan kami. Terpujilah Engkau hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.